Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bercerita masalah ekonomi, penting tak ekonomi itu? Orang Aceh mementingkan ekonomi apa tidak? Ada pesawat panjangnya 19 meter, beratnya 8 ton, tahun 1948 disumbangkan orang Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka kalau nyumbang bukan duit kotak 2000 perak. Orang Aceh tak mau begitu. Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat, diberi nama Presiden Soekarno, memberi nama Sulawah. Sulawah. Nama pesawat itu Sulawah 001. Pesawat pertama. Ketika terjadi konflik di Burma, pemerintah Burma meminjam pesawat itu, dipakai untuk menyelesaikan konflik di Burma. Celaka 12 Burma ini. Setelah dia sekarang maju, orang Islam pula dia pantai di Rohingya. Burma itu apa? Myanmar. Pesawat dari orang Islam dipinjamkan, akhirnya dipakai. Sedekah siapa itu pesawat? Sedekah nenek moyang orang Aceh, sampai pahalanya sampai ke makam mereka. Sedekah pesawat. Dan zaman Nabi datang orang bertanya, "Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, apa atasadaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai?" Silakan bersedekah, kata Nabi. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kalau mau bersedekah, sedekah air minum. Nabi menganjurkan sedekahlah air minum. Karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum. Orang Aceh sedekah pesawat. Pesawat mereka berikan. Bayangkan itu. Kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat, kaya apa miskin? Kaya. Emas di bawah, gas, tanam-tanaman, sampai hari ini kaya raya, melimpah ruah. Tapi kemudian ketika harta ini diambil dari cara yang haram, maka na'udzubillah, tak ada barokahnya. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mengorek mulutnya, dikoreknya lagi. Satu biji korma dia makan, bijinya dibuang. Satu korma dia makan, datang orang berkata, itu korma yang kau makan tadi syubhat. Dia korek lagi, takut menjadi darah daging. Maka kita takut. Ada isu bakso dari tikus, takut orang makan bakso. Ada isu bakso dari babi, takut orang makan bakso. Tapi ketika makan riba, tidak ada orang takut sedikit pun. Makan riba, makan riba, makan riba. Maka siapa yang bisa menyelamatkan riba ini? Tidak lain, tidak bukan. Yang bisa menyelamatkan kita dari riba adalah kembali ke bank syariah, Islamic Bank. Allahu Akbar. Tujuan dari pengajian harus ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya menyimpan uang di bank konvensional. Sekarang sudah saya alihkan ke bank syariah. Berapa persen? Ya 100.000. Alihkan total. Malam ini tabligh akbar, ekonomi syariah, bangkitkan, selamatkan dari riba. Maka besok pagi langsung ke bank, alihkan semuanya ke bank syariah. Allahu Akbar. Bisa janji? Mana bisa? Besok tutup. Inilah terlalu cepat. Kalau saya bilang bisa janji, jangan bilang tidak Ustaz. Kapan? Senin lah. Alihkan langsung. Yang belum buka rekening, alihkan. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini nabungnya di mana? Jangan sampai, alihkan. Ustaz di mana? Saya belum. Gaji saya ditransfer ke Bank BRI Syariah. Dulu saya susah ceramah, karena dulu gaji saya ditransfer ke Bank Mandiri. Tapi sekarang BRI Syariah. Lalu kemudian saya juga diajak buka tabungan. Datang orang ke tempat kerja, Ustaz Somad, nanti Ustaz buka rekening di Bank Syariah Mandiri. Insya Allah. Buka ya Ustaz ya? Insya Allah. Tapi saya tak bisa, saya sibuk. Kirim aja KTP, fotokopi sama paspor, sama pos foto, nanti kami uruskan. Insya Allah. Tapi duitnya tak ada, tak apa-apa. Yang penting buka aja rekening itu. Oleh sebab itu, tadi di mana Ustaz? BRI Syariah. Setelah itu Bank Syariah Mandiri. Loh, kenapa tidak Bank Aceh Syariah? Cabangnya tak ada di Pekanbaru.
kalau ada bukan baru? Pasti saya. Ternyata barulah terbuka cerita. Ustaz Somad hanya cerita kemana-mana. Bang Aceh, Bang Aceh, Bang Riau gimana? Doakan semuanya ini jamaah, gubernurnya yang baru. Saya sudah bicara, insya Allah menjadi program. Mudah-mudahan Bang Riau berubah juga jadi Bank Syariah. Lapor pertama, Bang Aceh, diikuti Nusa Tenggara Barat NTB. Tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Nagari Sumatera Barat. Tak lama lagi akan diikuti oleh Bang Riau. Tak lama lagi, tak tahu entah siapa. Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini, maka surgalah baginya insya Allah. Gubernur amalnya bukan sholat sunat. Sholat gubernur rajin sholat sunat. Usolli sunat tahajud mu'atik. Jadi gubernur kok sholat tahajud. RT pun bisa sholat tahajud. Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang muji, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis. Iyalah dia kena emak. Iyalah dia mau menguruskan badan. Amal gubernur bukan sholat tahajud. Amal gubernur bukan sholat sunat. Amal gubernur bukan baca Yasin. Itu amal siapapun bisa. Ibu-ibu pun bisa, betul? Amalnya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Meninggal dia, mengalir pahala. Berapa nasabah yang menabung? Berapa anak-anak yang terbantu? Tadi kita lihat ada dua contoh. Ibu-ibu garmen, bapak-bapak ternak ayam. Yang tadi iklan masih ingat? Itu pentingnya iklan itu. Ternak ayam. Tiba-tiba nantang nanti jurusan Faper Tapet. Apa itu? Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kamu sudah nikah? Belum Pak. Sarjana? Iya Pak. Kenapa belum nikah? Setiap meminang gak ada yang nerima. Kenapa tak terima? Aku ingin meminang anakmu Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua. Segenggam cinta dan harapan. Nanti kau makan apa? Makanlah cinta. Akhirnya tak diterima. Itulah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Coba kalau Bank Syariah bangkit. Kamu kenapa belum juga nikah? Jangan sarjana. Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu? Saya dari Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, salurkan. 1000 ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tidak boleh dekat airport. Ini true story, kisah nyata. Ternyata ayam ini tidak boleh stres, terkejut mendengar pesawat. Dibukanya ternak ayam dekat airport. Akhirnya ayam ini kehilangan nafsu makan, nafsu seksnya pun hilang. Akhirnya nengok cewek-cewek itu santai. Gak bertelur mati. Itu artinya apa? Karena tidak ada bakat, tidak ada skill. Duit ada, tapi kemampuan tak ada. Kamu ternak apa? Saya mau ternak lele Pak. Siapkan kolamnya. Dipantau. Ini kolamnya. Ya besar nih, besar. Mana lelenya? Kenapa? Cuma 2 ekor Pak. Kolam sebesar ini lele 2 ekor. Memang 2 ekor Pak, tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? Diekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya lama. Kunyit, bawang, tomat, cabai, giling, lama. Orang Jepang enggak. Ikan itu mentah, dipotong, diulung pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Sushi. Mohon maaf ya Bu Susi. Saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali sama Bu Susi. Itu pun hampir ditenggelamkan saya. Artinya ekonomi umat akan bangkit. Kalau anak muda tidak bisa bekerja, harga mahar melambung tinggi. Kalau sudah harga mahar tinggi, maka zina pasti murah. Betul? Banyak yang ngaku. Ini semua adalah kebutuhan manusia. Manusia anak muda makan. Setelah makan dia minum. Habis itu makan lagi. Habis itu minum. Habis itu matanya kendor. Habis itu dia tertidur. Nafsu libido seksual datang. Main futsal, hilang. Besok muncul lagi. Berenang, hilang. Besok muncul lagi. Maka solusinya adalah nikah.
nikah kemarin bulan puasa, datang kawan ngirim iklan, ini sudah mau puasa, menikahlah biar supaya ada yang bangunin sahur. Memang mau bangun pakai mercon? Gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal? Tapi dengan adanya bank syariah, datanglah dia ke bank syariah. Rajin dia datang ke bank syariah. Kenapa? Penjaganya cantik-cantik. Tapi yang di iklan saja. Yang di luar iklan beda-beda tipis. Masya Allah. تنحى يا